Ada satu angka yang kayaknya udah jadi bagian dari DNA sejarah kita sebagai bangsa. Sebuah angka yang ngebentuk cerita penderitaan, perjuangan, dan udah nancep kuat banget di identitas nasional kita. Pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat ini? Kita dengar di mana-mana, dari pidato, buku pelajaran, sampai obrolan dari generasi ke generasi. Kalimat ini tuh punya bobot yang berat banget, udah kayak semacam mantra kebangsaan. Tapi gimana kalau angka yang keramat ini ternyata lebih banyak mitosnya daripada faktanya? Yuk kita coba kupas bareng-bareng dari mana sih sebenarnya angka ini muncul dan apa cerita asli di baliknya? Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Uniknya, asal-usul angka ini tuh bukan dari arsip-arsip sejarah yang rumit, tapi justru dari panggung politik yang panas. Angka 350 tahun ini bukanlah hasil hitung-hitungan sejarawan, melainkan sebuah ciptaan yang strategis. Pemicu mitos ini ternyata adalah kesombongan. Jadi ceritanya di tahun 1930-an, para pejuang kemerdekaan kita nawarin kerjasama ke pemerintah kolonial buat ngelawan fasisme. Dan tahu jawabannya apa? Ditolak mentah-mentah. Dengan sombongnya, Gubernur Jenderal bilang, Belanda udah berkuasa 300 tahun, dan kalau perlu ya 300 tahun lagi juga bisa. Nah, ucapan arogan itu nempel banget di ingatan para pejuang. Bertahun-tahun kemudian, Soekarno dengan jeli lihat potensi di balik angka itu. Dia ambil angka 300 tahun, terus ditambahin 50 tahun lagi biar kedengeran makin dahsyat, makin dramatis. Dan jadilah slogan buat ngebakar semangat ngelawan Belanda yang mau coba-coba balik lagi ke sini. Dan ini poin kuncinya, Soekarno sendiri tuh sadar banget kalau ini mitos. Dia bahkan bikin analogi, katanya ini tuh kayak bohlam lampu. Ada masa pakainya. Tujuannya buat nyemangatin kita di masa-masa awal kemerdekaan. Pas kita modalnya cuma bambu runcing ngelawan senjata modern. Masalahnya adalah bohlamnya udah kadaluarsa, tapi kita masih pakai terus sampai sekarang.